Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Hendri. Hari ini kita mau melanjutkan ke pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 hari ini tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, yaitu dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Ayo membaca. Untuk kesempatan kali ini, kita belajar membaca bersama-sama ya. Membaca itu membutuhkan kemampuan, yaitu intonasi, agar orang yang mendengar cerita kita tidak salah paham. Maka intonasi yang tepat merupakan kunci dari kegiatan membaca. Buku paket halaman 53. Ayo membaca. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, tugas kita hari ini menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Ada 4 paragraf dalam bacaan gerak kupu-kupu. Carilah ide pokoknya. Ide pokok adalah kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kerjakan bersama anggota keluargamu secara baik-baik tugas ini. Nah, setelah kalian mengerjakan bersama anggota keluargamu, coba cocokkan jawabanmu. Di sini ada alternatif jawaban. Paragraf 1 yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf 2, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf 3, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Baik, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Hendri. Kita sudah memasuki pembelajaran 5. Hari ini kita mau melanjutkan ke pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 hari ini
Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, yaitu dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Ayo membaca. Untuk kesempatan kali ini, kita belajar membaca bersama-sama ya. Membaca itu membutuhkan kemampuan, yaitu intonasi, agar orang yang mendengar cerita kita tidak salah paham. Maka, intonasi yang tepat merupakan kunci dari kegiatan membaca. Ayo membaca. Ikuti bacaan dan ucapan dari Bapak Guru. Baik, sudah siap ya? Buku paket halaman 53. Ayo membaca. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, tugas kita hari ini menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Ada 4 paragraf dalam bacaan gerak kupu-kupu. Carilah ide pokoknya. Ide pokok adalah kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat pengembang atau kalimat pendukung, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kerjakan bersama anggota keluargamu secara baik-baik tugas ini. Nah, setelah kalian mengerjakan bersama anggota keluargamu, coba cocokkan jawabanmu. Di sini ada alternatif jawaban. Paragraf 1 yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf 2, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf 3, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Baik, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.